Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kupa TV, kembali lagi di acara Ngosan Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Punten. Nah, untuk sesi kali ini kita akan bersama dengan unit farmasi Rumah Sakit Punten. Langsung saja yuk kita sapa narasumber kita kali ini. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang, Mbak. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Saya Muhammad Rafi Jamil. Oke. Di sini saya sebagai di Rumah Sakit Punten sebagai apoteker. Baik. Mungkin kita mau bahas apa nih kali ini? Kita hari ini akan bahas bagaimana sih mendapatkan obat bebas itu, apa aja dampaknya dan informasi apa aja sih tentang obat bebas itu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan nih. Yang pertama, definisi obat bebas itu apa sih? Obat bebas itu adalah obat-obat yang bisa kita beli di apotek-apotek. Nah, itu tanpa resep dokter. Oke. Obat bebas itu dengan logo ada yang bulat gitu, logonya warnanya hijau. Oke. Kemudian untuk fungsi obat bebas ini dibandingkan dengan obat yang lain itu yang menjadi perbedaan apa? Obat bebas ini lebihnya untuk mengobati dan meredakan gejala-gejala penyakit seperti penyakit ringan-ringan, batuk pilek, demam, terus pusing, nyeri, sakit gigi, seperti itu. Oke. Kemudian untuk resiko penggunaan obat bebasnya ini apa aja Mas Suzan? Risikonya obat bebas ini jika kita konsumsi di luar dari batas dosis yang sudah ditentukan di brosur obat bebas tersebut. Nah, untuk yang saya tahu ya Mas Suzan ya, di sebuah obat itu biasanya kan ada tulisannya efek samping obat nih. Nah, efek samping obat ini bisa muncul itu karena apa? Apakah karena kita tidak cocok dengan obat tersebut atau kita meminumnya secara tidak tepat? Efek samping obat itu lebihnya dia tidak cocok untuk mengonsumsi obat tersebut. Jadi seperti efek samping dirasakan seperti misalnya lebih ke alergi. Jadi alergi obat yang seperti gatal, merah, ruam kulit merah, bengkak, gitu, seperti itu. Nah, selain efek samping kan pastinya kita harus mengetahui resiko-resiko penggunaan obat seperti efek samping jelas ya. Kemudian yang saya tahu ada kontraindikasi, kemudian juga ada interaksi obat. Nah, untuk kontraindikasi mungkin bisa dijelaskan kontraindikasi obat bebas itu contohnya seperti bagaimana atau bagaimanakah kontraindikasi obat yang tergolong obat bebas seperti itu? Ya, kontraindikasi obat itu lebihnya jika pasien itu mempunyai riwayat penyakit seperti penyakit kronis, hipertensi, darah tinggi, seperti obat batuk pilek yang mengandung namanya dekongestan, itu kontraindikasi dengan pasien-pasien yang mengalami riwayat itu hipertensi, karena dekongestan ini akan meningkatkan tekanan darah. Gitu. Jadi untuk pasien-pasien dengan hipertensi tidak boleh mengonsumsi obat-obatan yang mengandung dekongestan seperti itu. Oke, kalau untuk interaksi obat sendiri itu bagaimana? Interaksi obat itu obat yang dikonsumsi secara bersamaan atau juga interaksi obat dengan makanan. Oke. Itu seperti obat-obat yang ada beberapa obat yang akan berinteraksi dengan minuman seperti minuman jeruk, es jeruk gitu. Jadi baiknya itu obat-obat diminum dengan air putih saja. Jadi bisa saja obat ini akan menimbulkan efek samping tertentu kalau dikonsumsi dengan minuman yang lain seperti itu. Gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya saya tanyakan, kira-kira efek samping apa sih yang bisa disebabkan apabila kita tidak meminum obat bebas tersebut secara tepat? Efek sampingnya yaitu seperti ruam kulit merah, bengkak, pusing, terus sesak nafas, gatal-gatal. Oh, seperti itu ya. Jadi sangat berbahaya sekali ya apabila kita tidak mengonsumsi obat bebas secara tepat ya. Ya, secara tepat dan sesuai takaran dosis yang sudah ditentukan di brosur obat itu. Nah, kalau misal nih ya Mas, biasanya memang kalau setahu saya brosur obat itu ada di kemasan-kemasan yang sudah ada boxnya kayak sirup gitu. Nah, bagi kita yang membeli obat bebas yang kemasan strip atau tablet, kan biasanya nggak ada brosurnya tuh. Nah, gimana caranya kita bisa mengetahui
apa efek sampingnya, kemudian takarannya, itu gimana cara kita? Nah, itu caranya kita yaitu harus beli di apotek-apotek yang mempunyai, yang mereka sudah mengerti masalah interaksi obat, efek samping obat. Nah, jadi kita harus beli di apotek-apotek yang sudah punya lisensi lah, ya. Gitu. Jadi kalau kita beli seperti kayak di toko-toko biasa itu ya bahaya sih soalnya. Jadi kan soalnya mereka udah ngerti lah, udah paham di sana. Oke. Jadi kita sebagai pembeli juga harus aktif bertanya nih, gimana takarannya, terus efek sampingnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana resiko penggunaan obat pada kelompok tertentu? Seperti mungkin ya, kalau kelompok tertentu biasanya anak-anak dan lansia, itu bagaimana resikonya? Untuk pemberian obat bebas tertentu seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil itu mempunyai perlakuan khusus untuk perhitungan dosisnya. Jadi alangkah baiknya kita harus beli obat yaitu tetap harus di apotek, karena di apotek itu sudah ada penanggung jawabnya, yaitu apoteker penanggung jawabnya yang dimana dia mengerti untuk masalah perhitungan dosis untuk lansia, anak kecil, dan ibu hamil. Seperti itu. Untuk khusus untuk ibu hamil itu misalnya ada batu pilek lah ya. Jadi kita harus lebih teliti untuk memilih obat-obat bebas itu, karena semua obat itu nanti akan masuk ke plasenta bayi, sehingga bisa mengakibatkan dampak buruk pada bayi kandung. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Mas Fuzan, bagaimana panduan mengonsumsi obat bebas? Nah, mungkin biar bisa diterapkan oleh sahabat-sahabat kita yang ada di rumah. Jadi ikuti petunjuk pemakaian, lihat untuk umurnya, lihat gejala apa yang kita rasakan, sesuaikan apa yang diindikasi obat yang tersebut, obat di kota tersebut. Atau bisa kita sampaikan ke petugas-petugas apotek yang jaga di sana, sampaikan apa aja keluhan kita sehingga mereka bisa untuk mengarahkan obat apa yang cocok, obat bebas apa yang cocok lah ya untuk kita konsumsi, yang aman dan yang tepat. Seperti itu. Nah, udah sangat lengkap sekali ya materi kita kali ini tentang penggunaan obat bebas beserta cara penggunaan, kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk Mas Fuzan, terima kasih sudah hadir di podcast kita kali ini. Buat sahabat di rumah, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa komen, like, subscribe channel Kubat TV untuk mendapatkan notifikasi video-video dari kita berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.